Oke, selamat siang teman-teman yang mengikuti Zoom pada hari ini. Selamat siang. Siang. Sebelum kita mulai Zoom pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin secara Katolik, bagi yang lainnya bisa mengikuti. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Bapa, bimbinglah kami pada agenda Zoom meeting ini yang akan membahas diskusi soal tentang penerapan ekonomi dalam bentuk integral tak tentu. Kiranya pada diskusi kami ini dapat berhasil dan lancar sampai akhir. Amin. Kemudian pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi gimana kita akan membahas soal yang kemarin itu ya, soalnya ada 4 gitu ya. Iya. Iya, jadi soal nomor 1, jadi kemarin ini aku share screen ya. Iya. Jadi ini seperti yang sudah saya tampilkan di share screen, jadi nomor 1 itu jadi pembahasan untuk soal nomor 1 diketahui marginal utility-nya itu 70 dikurangi 8Q. Jadi aku leave itu jadi utilitas. Jadi yang sudah jadi dalam pembahasannya ini marginal utility yang sudah terdapat kan 70 dikurang 8Q. Dan dari pertanyaannya itu yang ditanyakan tuh adalah utilitas total. Jadi untuk menemukan persamaan utilitas total tersebut, jadi kita menggunakan langkah atau menggunakan cara integral tak tentu. Jadi kita buat rumusnya terlebih dahulu. Integral marginal utilitas dikalikan dengan dq. Lalu untuk marginal utilitas yang di atas, yang sudah tertera di share screen, 70 dikurangi 8Q, itu dimasukkan ke dalam rumusnya yang saya tulis ini, MU dikali dq. Lalu untuk cara membuat suatu integral, jadi kita menggunakan langkah yaitu mengintegralkan persamaan tersebut, yaitu dengan menggunakan integral tak tentu dalam penerapannya di bidang ekonomi. Jadi langkah yang dilakukan adalah 70 ini kita buat suatu integral dengan cara di 70-nya ini itu dia memiliki pangkat 0. Jadi dalam rumusnya untuk membuat suatu persamaan menjadi integral tak tentu itu 70 itu memiliki pangkat 0. Dan di dalam rumusnya itu pangkatnya itu ditambah 1 lalu dibagi dengan pangkatnya ini 70 ini adalah 0. Jadi di atas itu pangkatnya ditambah 1, lalu rumus kedua, lalu lanjutannya untuk yang kedua, itu pangkatnya dituliskan di bagian penyebut. Jadi 0 ditambah 1, 0 tambah 1 itu, lalu dari penggunaan integral tak tentu itu, maka dapat menghasilkan suatu jawaban yaitu 70Q. Dan itu juga berlaku untuk 8Q. Jadi kita menggunakan cara yang sama untuk bisa menemukan integral tak tentu itu. Jadi untuk 8Q ini, karena dia ini pangkatnya 1, dan sesuai dengan rumusnya yang tadi, jadi pangkatnya itu ditambahkan dengan 1, dan lalu dibagi dengan pangkat yang
1 tadi ditambah dengan rumusnya tadi. Jadi 8Q pangkat 1 dibagi dengan 1 ditambah 1. 1 ditambah 1-nya itu dari mana? Dari pangkat Q tadi ditambahkan dengan rumusnya yang tadi, yaitu ditambah 1. Jadi 8 dibagi dengan 2, lalu hasilnya adalah 4Q pangkat 2. Jadi begitu, Oli. Oke. Udah jelas kok, Jason. Udah jelas. Bisa Oh dipahami. ya, ya. Bagaimana pendapat Olive? Iya kok, aku juga sama. Hasilnya juga sama sih, cuman caranya aku lebih jelas aja, soalnya aku ditulis gitu. Kalau Jason kan cuman langsung hasilnya gitu kan. Cuman kalau aku tetap ditulis gitu. Sama aku Oh hasilnya. iya. Iya. Apa bisa lanjut untuk pertanyaan selanjutnya? Bisa. Saya stop share screen ya. Iya. Oke. Gantian aku yang share screen, aku nanti ngejelasin yang nomor 2 ya. Sebentar. Udah kelihatan belum? Sudah terlihat. Oke, tulisan aku jelas ya. Maaf kok tulisan aku agak Jelas. kecil, maaf. Kan Bisa nomor di-zoom. 2, iya. Oke. Nomor 2 itu kan soalnya carilah persamaan penerimaan total dari suatu perusahaan jika penerimaan marginalnya MR sama dengan 20 Q, MR sama dengan 20 min 6 Q ya. Karena yang ditanya MR, jadi karena ini rumusnya langsung juga ada, jadi ketemunya TR itu integral dari MR min DQ kan. Nah, integralnya itu kan, integral MR ini kan ketemunya integral 20 min 6Q DQ kan. Nah, habis itu dari sininya nanti langsung kita turunin aja, 20Q ini dikurang 6Q, ini karena Q-nya pangkat 1, karena Q-nya pangkat 1 kan. Nah, habis itu ditambah 1 ini karena dari rumusnya, atau karena rumusnya ditambah 1 kan. Jadi ketemunya 6Q, pangkat 1 ditambah 1. Nah, habis itu dibagi 1 ditambah rumusnya ini, karena rumusnya juga ditambah 1 kan. Nah, K ini adalah konstantanya. Nah, K ini adalah konstanta toh. Jadi ketemunya ini sama dengan 20 Q min 6 dibagi 2, Q pangkat 2 ditambah K. Jadi hasilnya sama dengan 20 Q min 3. 3 ini dari 6 dibagi 2, Q pangkat 2 ditambah K. Aku gitu sih. Kira-kira jelas nggak? Kalau menurut dari penjelasan Olive, saya cukup menangkap dan itu sesuai dengan jawaban saya. Oke. Jadi ketemunya jawabannya juga benar dan juga jelas ya. Oke. Ya. Oke, sekarang saya stop share screen. Jason lanjut nomor 3. Oke. Oh ya, sudah bisa. Baik. Saya akan melanjutkan untuk soal nomor 3. Jadi dalam share screen ini saya hanya menampilkan jawaban yang sudah saya kerjakan dan kali ini kita akan bahas dalam diskusi kelompok. Jadi dalam soal tersebut dikatakan bahwa biaya marginal yang sudah ada itu tuh tercantum, yaitu MC sama dengan 6Q kuadrat dikurang 10Q plus 60. Jadi dalam soalnya yang
saya sebutkan ini, itu carilah persamaan biaya total dari adanya marginal cost ini. Jadi langkah pertama yang saya lakukan itu adalah, jadi saya akan mencari biaya totalnya terlebih dahulu dengan menggunakan persamaan fungsi integral tak tentu. Jadi dalam rumusnya ini kita hanya akan menggunakan integral MC itu dikalikan dengan dg. Jadi dalam persamaan yang sudah tertera dalam share screen ini, jadi MC-nya itu marginal cost itu langsung dimasukkan ke dalam rumusnya. Lalu yang sudah tertera pada bawah rumus biaya total ini sudah tertera bahwa di dalamnya integralnya itu terdapat 6Q kuadrat dikurangi 10Q plus 60. Itu kita berikan tanda kurung itu untuk membatasi dengan yang ada di dalam rumusnya tersebut. Nah, jika sudah terdapat seperti ini, yang sudah kita dalam kurung ini, itu kita hitung. Dengan hitung kita menggunakan integral tak tentu. Jadi dalam konteks ini 6Q kuadrat ini kita buat integral tak tentu dulu. Jadi hasil yang saya sudah dapatkan ini adalah 2Q pangkat 3. Dan jadi caranya adalah 6Q kuadrat ini, kuadratnya ini kita tambahkan dengan 1 sesuai dengan rumusnya bahwa pangkatnya itu kita tambah dengan 1, lalu dibagi, dan dibaginya itu pangkatnya itu ditambahkan dengan 1. Jadi 6Q kuadrat pangkatnya kita tambah dengan 1 dan pangkatnya itu kita akan bagi, akan dikasihkan di bagian, lalu kita akan bagi, yaitu 2 ditambahkan 1. Jadi 2 ditambahkan dengan 1 yaitu 3. Jadi 6 kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 2. Dan untuk pangkatnya itu 2 ditambah dengan 1, yaitu 3. Lalu hasil yang didapat adalah 2Q pangkat 3, lalu lanjut untuk min 10Q. Jadi di sini, untuk penghitungan integral tak tentu kita menggunakan cara yang sama juga, yaitu dengan pangkat ditambah 1, lalu dibagi dengan pangkatnya itu ditambahkan dengan 1. Jadi 10Q, 1 ditambah 1 adalah 2, lalu pangkatnya itu 1 dan ditambahkan dengan 1. Lalu 10 dibagi dengan 2 dan akan mendapatkan hasil yaitu 5. 5Q pangkat 2 dari Q-nya itu 1 ditambah 1 tadi. Lalu untuk berlaku juga untuk 60, karena dia itu memiliki pangkat 0, maka berlangsung juga seperti sebelumnya, angka-angka sebelumnya. Jadi kita mendapatkan hasil yaitu 60Q. Dan tak lupa juga, kita dalam suatu rumus integral tak tentu, kita juga harus mencantumkan konstanta. Jadi terakhir itu kita akan mencantumkan, menambah terakhir itu dengan menggunakan konstanta. Walaupun konstantanya itu tidak memiliki nilai. Jadi untuk hasil nomor 3, itu 2Q pangkat 3 dikurangi 5Q kuadrat tambah 60Q ditambah K. Sudah selesai, Olive? Bagaimana pendapat Anda? Iya, Jason, nomor 3 ya. Nomor 3 aku juga sama kok. Dan juga jawabannya juga mirip dan juga benar. Iya, terima kasih. Ya. Bagaimana dari sini saya akan stop share screen dulu ya. Iya. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan nomor 4. Sebentar, saya share screen dulu. Udah kelihatan belum? Udah ya? Sudah terlihat. Oke, untuk nomor 4,
Kan soalnya itu kan diketahui produk marginal sebuah perusahaan adalah MP sama dengan 14Q min 4Q pangkat 3. Carilah produk total. Carilah produk totalnya kan. Nah, di sini nih MP itu adalah produk marginalnya kan. Rumusnya ini jadi MP sama dengan 14Q min 4Q pangkat 3 ya. Nah, untuk selanjutnya 14 ditambah 1, nah 14 1 ini, nah ditambah 1 ini adalah tambah 1 ini adalah dari rumusnya kan, dari rumusnya. Nah, Q ini ketemunya pangkat aduh sepertinya aku salah tulis. Oh ya, Q-nya 1 ditambah, karena tambah 1 juga dari rumusnya kan, jadi tambah 1 dikurang 4 per 3 tambah 1. 3 ini dari Q di sini ya, dari Q di sini 3 tambah 1. Nah, Q-nya juga sama, Q-nya 3 ditambah 1, ini ditambah K, karena K ini adalah konstantanya. Karena di sini konstantanya tidak ada, cuman tetap kita tulis karena memang harus ada konstantanya. Nah, habis itu sama dengan 14 dibagi 2. 2 ini dari 1 tambah 1. Terus itu Q-nya juga, Q pangkat 2 ini juga sama dari 1 tambah 1. Lalu dikurang 4 dibagi 4. 4 ini 4 dapat dari 4 ini dapat dari 3 ditambah 1, hasilnya 4. Ini juga sama, Q pangkat 4 juga diambil dari 3 tambah 1, lalu ditambah konstantanya. Jadi hasilnya sama dengan 7Q pangkat 2 min Q pangkat 4 plus K. Gitu hasilnya. Apakah jelas? Jelas sekali, dan jawaban saya juga sama dan benar dengan Mbak Oli. Oke. Sepertinya kita udah selesai ya. Soalnya juga udah selesai. Karena juga gak ada pertanyaan juga kan, semuanya udah jelas. Mungkin langsung kita tutup aja kali ya. Ya, kita akan tutup dengan doa terlebih dahulu yang akan ditutup oleh Mbak Oli. Ya, silakan. Oke. Karena materi hari ini udah selesai, kita akan berdoa dulu. Doakan saya pimpin secara Kristen Protestan, yang lainnya bisa menyesuaikan. Mari kita berdoa. Mengucap syukur ya Bapak, berterima kasih Bapak atas penyertaan-Mu ya Bapak. Kami telah menyelesaikan materi kami di pagi hari ini Bapak. Kami akan melanjutkan aktivitas kami Bapak, berkati kiranya aktivitas kami selalu dalam perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih.